Adapun pertolongan kita adalah datang dari Allah Bapa, pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Rinduan kami ya Tuhan. Bersyukur kami rindu hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang bertahta di atas hidup kami. Dialah yang Maha Tinggi. Dialah yang Maha Raja damai, Dialah Allah yang Maha Mulia, Dialah Allah mulia, Dialah yang Maha Suci, Dialah Yesus. Luar biasa kami bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Sekali lagi katakan, kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami memuji,
kami menyembah kepadamu. Yesus, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur karena Engkau luar biasa bagi kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau siap untuk beribadah di pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami buka hati kami undang hadirat-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang kami muliakan, Engkaulah Allah yang kami tinggikan, Engkaulah Raja damai bagi hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk beribadah hari Tuhan Yesus. Kami buka hati kami. Bila Tuhan, jadi saat ini Tuhan Yesus kami persiapkan diri kami. Dan kami juga mau Tuhan, kami diampuni karena dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Agar kami layak untuk menyembah Engkau hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap sidang jemaat-Mu yang sudah ada di tempat ini. Datang dengan berbagai macam pergumulan hidup. Kami tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Oleh karena itu Tuhan, marilah di tengah-tengah masalah di setiap sidang jemaat-Mu. Berikan kekuatan, kemampuan untuk mampu mengatasi masalah-masalah hidup yang semakin hari semakin rumit. Yesus, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami. Tidak sedikit Engkau pernah meninggalkan kami. Kami beribadah Tuhan Yesus di tempat ini. Kami menyerahkan ibadah hari ini dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Dan untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani Tuhan, kami percaya ke dalam biarlah dengan kesungguhan hati kami melayani Engkau itu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, masih tetap berdiri. Kita akan menaikkan pujian sukacita. Glory, glory, haleluya. Semuanya boleh bertepuk tangan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, angkat tangan Bapak Ibu, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan nyata ada. Mengikatku puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan nyata ada.
mengikatku. Puji Tuhan, puji Dia. Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia. Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia, biar yang bernafas. Biar yang bernafas memuji Dia, biar yang bernafas. Biar yang bernafas memuji Dia. Berikan pujian untuk Tuhan kita. Luar biasa. Pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Kita ulang dari awal. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang berat tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Kita akan tujuan ini dari awal. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuat naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuat naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang percayalah. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Pada hambanya dipersilakan. Firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih pagi ini. Ada begitu besar kesempatan dan ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah. Baik itu ibadah pribadi, keluarga maupun ibadah bersama-sama seperti ini. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami berharap di pagi hari ini Tuhan kembali menyatakan firman-Nya. Biarlah Tuhan nyatakan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami berdoa supaya kami dimampukan untuk mendengar dan juga dimampukan untuk melakukannya. Urapilah hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada ini. Bukan kelemahan, kekurangan, keterbatasan yang terlihat. Tapi kemuliaan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan. Sehingga kemuliaan Tuhanlah yang terlihat di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Terima kasih karenanya waktu ini kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Salam. Baik, kita melihat firman Tuhan
diambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-30. Kita akan membaca Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Sidang jemaat kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai di ayat 1. Sidang jemaat ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga tuntas. Bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir yang tidak meminta putusanku untuk berlindung pada Firaun dan berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pendosa-pendosanya besar dari Tuhan, dan putusannya sampai ke mereka, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan bahkan mengaibkan mereka. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, dan orang-orang menggunakan mereka di atas punggung keledai. Pada suatu bangsa yang tidak dapat difaedah, yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begitu Rahab yang dibuat menganggur. Maka sekarang tulislah itu di depan mata mereka di suatu dan jatuhkanlah di suatu pusat, supaya itu menjadi kesaksian untuk sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Jangan mendidik, jangan melihat bantuan di amanah, tetapi katakanlah kepada kami hal yang menyisilah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan Yang Maha Kudus Allah Israel. Maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Seperti hancuran tembaga terpakai yang ditemukannya tidak akan saya, sehingga di antara temukannya ada satu yang dapat dipakai untuk mengambil api dari hantu atau mencedok air dari neraka. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata kepada orang yang mengambil maka kamu akan lari darinya. Datang burulah, kami mau menjadi berantakan. Maka orang menjadi bermata. 1000
orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sidang jemaat, kita sudah tuntaskan bacaan dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh umat Tuhan, dalam hal ini bangsa Israel, yang dimana pada saat mereka terdesak, pada saat mereka tidak berdaya, mereka bukannya mencari Tuhan, bukannya datang kepada Tuhan, bukannya meminta pertolongan kepada Tuhan, tapi bangsa ini justru datang meminta bantuan kepada bangsa Mesir. Yang mereka pikir bangsa Mesir itu dapat diandalkan. Yang mereka pikir bangsa Mesir itu dapat menolong mereka. Tapi kenyataannya tidak. Tuhan tahu persis umatnya bangsa Israel ini, bahwa kalau mereka keluar dari Tuhan, mereka membelakangi Tuhan, maka selesai sudah keberadaan mereka. Dan ini berkali-kali bangsa Israel lakukan. Tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan yang lain. Bukannya mereka bertobat saat diperingatkan, tapi terus berjalan di dalam keberadaan mereka yang membelakangi Tuhan. Itulah bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya ini. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Kita adalah umat Tuhan. Kita orang yang dipilih Tuhan. Kita orang yang menjadi kesayangan Tuhan. Dan kita sudah merasakan pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Tapi ada kalanya kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang terdesak. Keadaan-keadaan yang kritis. Keadaan-keadaan di mana kita tidak berdaya. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Atau sebaliknya, tinggalkan Tuhan. Kita pikir dengan meninggalkan Tuhan, dengan kita melihat apa yang terlihat oleh mata kita, kita berpikir kita sanggup, kita akan tertolong, kita akan keluar dari persoalan kita. Tapi nyatanya tidak sedikit juga anak-anak Tuhan, mungkin kita yang ada di sini, memiliki kesalahan yang sama dengan bangsa Israel waktu itu. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kepada kita untuk merenungkan satu tema, kesalahan kita. Kesalahan yang kita buat, yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Seperti apa? Yang pertama, kesalahan tidak mau mengandalkan Tuhan. Sama seperti di ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Tidak mau mengandalkan Tuhan. Tidak sabar. Kita mau serba cepat. Kita mau serba mudah. Karena kalau kita berdoa kepada Tuhan, minta kehendak Tuhan yang jadi atas setiap persoalan di mana kita membutuhkan pertolongan, terlalu lama sidang jemaat, memakan proses. Tapi di depan kita, di sekitar kita, yang menurut kita pasti kita menemukan pertolongan. Kita pasti menemukan jalan keluar. Tidak perlu lagi berdoa. Dengan usaha kita, dengan kemampuan kita, dengan pengalaman kita, maka kita pikir pasti selesai. Tapi justru itu bagaikan benang kusut sidang jemaat. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tidak mau andalkan Tuhan.
Saya ulang khususnya di ayatnya yang ke-1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan Rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Ayat 1 dan 2. Seringkali di antara kita, atau bahkan kita sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang krisis, dan terlalu mendesak, kita pakai hitung-hitungan kita. Kita pakai pengalaman kita. Kita pakai orang yang ada di sekitar kita. Kita pakai lembaga yang ada. Organisasi yang ada mungkin. Persahabatan kita. Teman kita. Saudara-saudara kita. Yang kita pikir pasti tuntas. Bapak Ibu, saya punya pengalaman. Ya, saya perlu berbagi sidang jemaat. Saya sudah tahu dan saya sudah diingatkan, jangan. Tapi saya ini orangnya penasaran, ingin membuktikan. Dan diperingatkan, jangan. Saya pikir kan bagi dia uang segitu kecil, sidang jemaat. Saya nggak berdoa Bapak Ibu. Saya pakai cara saya. Saya kepingin beli tanah. Pikir saya kalau saya udah beli tanah, saya olah, saya tanami. Untuk sekian tahun ke depan ada hasil. Dengan ada hasil, maka otomatis ekonomi meningkat. Ada income pasif tanpa saya harus kerja, karena saya sudah kerjakan sebelumnya, pikir saya begitu. Pada saat saya tidak mengerjakan yang lain, atau mengerjakan yang lain, ada uang yang masuk. Itu hitung-hitungannya. Lalu saya buka mulut, begitu ya. Saya nggak doa itu Bapak Ibu. Saya tidak berdoa. Saya tidak tanya Tuhan. Tapi saya cerita ya kepada orang yang paling dekat sama saya. Ya, lalu saya bilang, bisa nggak bantu? Nanti kita cicil. Nggak tanggung-tanggung saya minta, Bapak Ibu. Dan belum pernah saya minta untuk meminjam uang sebesar itu. Ya. Tapi bagi dia itu kecil. Bagi saya cukup besar. Saya harus tahunan mengumpulkan uang sebanyak itu. Karena ada yang nawarkan tanah waktu itu di Kalimantan. Saya buka mulut. Saya sebut nominalnya. Boleh tidak? Saya kasih pinjaman. 50 juta. Ya, beli tanah, langsung digarap. Apa jawabannya, Pak Ibu? Dapat? Saya pikirkan uang sebanyak itu, bagi saya banyak, bagi dia sedikit. Di ACC, Bapak Ibu? Enggak. Tidak di ACC. Ditolak secara halus. Udah. Yang pertama, karena tidak dapat, malu sidang jemaat. Betul? Malu.
Dalam pikiran saya, dalam bayangan saya, uang segitu di matanya kecil. Bagi saya memang besar. Bagi dia kecil. Bapak Ibu, ini pengalaman ya. Udah malu. Yang berikutnya apa sidang jemaat? Dampak dari itu. Orangnya tidak mau lagi teleponan dengan saya. Telepon enggak, WA juga tidak. Saya baru kembali. Iya. Kita berjalan bukan dengan bergumul dulu sama Tuhan. Kita tidak meminta apa sih maunya Tuhan di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Di tengah-tengah keinginan kita yang kuat. Di tengah-tengah kemauan kita untuk segera menuntaskan masalah yang ada. Efeknya panjang sidang jemaat. Itulah manusia. Tapi berbeda kalau kita datang kepada Tuhan. Kita benar-benar gumuli di dalam Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak dan seizin Tuhan, saya mau tanya kepada kita. Kecil menurut dia, besar menurut kita. Kira-kira digolkan nggak itu? Saya mau tanya sidang jemaat. Digolkan atau tidak? Pasti digolkan. Bisa jadi tidak perlu minjem. Atau dengan bunga yang kecil. Atau bahkan ada yang dikasih free, Bapak Ibu. Dikasih, nggak perlu kita bayar, tidak perlu kita kembalikan. Bisa jadi jawabannya, udah pakai aja. Pakai saja. Ada nggak yang begitu? Kejadian pengalaman seperti itu? Ada. Jangankan nilai segitu yang harga, yang nilainya ratusan bahkan eman juga ada. Bukan eman nama orang. Emang benar miliaran. Ada yang dikasih. Tapi kalau Tuhan berkehendak. Kita pikir cari menantu itu mudah. Saya sih belum. Ya. Tapi banyak orang cari menantu itu gampang. Yang penting anak kita, anak dia suka sama suka. Ya. Kemarin ketemu teman saya, Bapak Ibu. Kita ngopi. Kita makan roti. Itu mall belum pernah saya datangin, padahal sama-sama di Jakarta Utara. Saya harus nyarinya pakai map. Dan saya mulai belajar sekarang menggunakan map ini. Ya beda dengan anak muda ya. Saya jarang pakai. Tapi saya pakai beberapa bulan belakangan ini. Saya udah bisa tuh. Ya nggak nyasar-nyasar. Ya, di mana titiknya udah tahu. Pokoknya hitungan 200 meter belok ke kiri. Saya ikuti belok gitu ya. Putar balik, nyampe. Kita ngopi di sana. Ngopi. Makan roti, rotinya juga enak. Kopinya nggak perlu pakai gula karena di rotinya udah manis. Kita bahas buku, Bapak Ibu. Cerita penerbitan buku. Kawan ini udah bicara tentang menantu. Anaknya udah tuntas semua kuliahnya. Udah tuntas kuliahnya. Lalu bukan hanya tuntas kuliahnya. Ya, udah bekerja.
Saya anak baru semester 2 masuk semester 3 ini Dewi. Yang kecil ada lagi. Kapan mau menantu? Lalu saya bilang, ya nanti kalau udah selesai begitu, tinggal pikir menantu nih. Kita bantu doalah, saya bilang gitu. Karena teman kan, senyum-senyum kawan ini. Dia bilang sudah ada calon menantu. Siapa? Disebut. Wah, kita berdoalah. Kita minta kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan yang jadi, segala macam proses bisa dilewati. Amin. Kalau kehendak Tuhan, bukan hanya segala proses yang dijalani, dapat dituntaskan, dan pasti membahagiakan. Bapak Ibu, di antara kita, ini kebetulan kan masih muda-muda kita ini ya, kecuali Ibu Ros, Bu Yekti, Pak Canyang. Tapi yang lain kan lagi menunggu proses menantu, ada lagi yang baru membesarkan. Pergumulan. Coba kalau ditanya nih, Bapak Ibu nih, saya tanya lah, mau dapat menantu yang seperti apa sih yang Bapak Ibu mau kan? Bu Yekti bilang yang seiman, yang takut Tuhan. Seiman, takut Tuhan. Pilih mana? Ganteng gak seiman? Pasti pilih yang seiman. Udah ganteng, seiman, takut Tuhan. Pilih mana dengan yang kaya? Tapi tidak takut Tuhan. Ganteng ada, seiman ada, kaya ada. Udah kaya, baik lagi. Nggak pelit. Jangan sampai dapat menantu nanti pelit. Ya, pulang kita nggak diantar. Makan kita dijatah, sama-sama makan nih di restoran, diajak makan misalnya. Menunya dia yang nentuin. Nggak boleh milih minuman yang ini, nggak boleh makanan yang ini, pokoknya yang ini aja sesuai dengan maunya dia. Maunya dia yang nggak enak di mulut, yang nggak enak di lidah. Mau ke luar negeri dia, anaknya dititip ke kita berbulan-bulan. Ayo, mana kita capek ngurus diri kita, ngurus cucu lagi, kira-kira begitu. Udah itu pulang, cuman dikasih sepotong roti. Sementara tetangganya dia kasih yang banyak-banyak. Temannya dikasih, saudaranya dikasih, kita mertuanya enggak. Pilih yang mana Bapak Ibu? Gak apa-apa Pak. Seiman, ganteng, kaya, pelit gak apa-apa. Kita punya nama kok, menantu orang kaya. Kalau saya sih amit-amit yang begitu Bapak Ibu. Saya mulai berdoa. Ya Debbie sih masih jauh. Tapi saya berdoa, mulai minta juga nih. Debbie, Eser, mana Eser? Di atas. Pergumulan Bapak Ibu. Pergumulan untuk dapat menantu itu bergumul. Jangan dipikir enteng. Kita baik-baik ngurus anak kita. Kita membesarkan anak kita. Kita tanamkan iman kepada anak kita. Kita bentuk karakternya. Setelah dapat menantu, menyanyiakan anak kita.
Yang diceritakan bukan yang manis-manis, yang baik-baik. Tapi yang diceritakan tentang hutangnya, babak belurnya, keluh kesahnya. Kira-kira Bapak Ibu tenang nggak dapat informasi kalau seandainya ini ya, terjadi seperti itu. Puji Tuhan, saya punya anak disiksa menantu saya. Aduh. Orang tua jauh lebih besar pikirannya untuk anak. Saya baru tahu itu Bapak Ibu. Setelah mewawancarai banyak orang. Jangan dipikir orang tua udah menikah, selesai menikahkan anaknya, dia nggak mau tahu lagi. Tidak. Orang tua yang baik selalu berpikir nih, gimana kabar anak, gimana kabar menantu, gimana kabar cucu. Itu yang ada di pikiran orang tua. Kalau dapat pikiran yang aneh-aneh, orang tua nggak bisa tidur itu. Andalkan Tuhan. Tapi kesalahan yang ada, selalu tidak mau andalkan Tuhan. Contoh tadi baru ekonomi, dan kita baru masuk di cari menantu. Masih banyak yang lain kita kembangkan. Yang remaja-remaja gimana? Remaja-remaja lihat kawannya udah punya pacar. Waduh. Malam mingguan udah pergi. Yang lain pergi ke bioskop, kita di Wacung. Yang lain ke Blok M, kita di Wacung. Yang lain ke Mangga Besar, kita di Wacung. Yang lain ke Pik 2, kita di Wacung. Kalau begini saya juga bisa. Mulai berselancar di Facebook, berselancar di Twitter, Instagram, WA group. Dapat. Gak didoakan lagi. Yang penting dapat. Jalan sembarangan. Nonton di tempat tontonan yang sembarangan. Bebas. Hati-hati. Tuh kita semua termasuk anak saya nih. 3 bulan pacaran terjadi penggelembungan. Hati-hati itu. Tahu penggelembungan ya? Padahal masih sekolah. Masih sekolah. Tiba-tiba datang orang tuanya. Cari alamat. Alamat bukan dikasih alamat palsu, tapi alamat benaran. Ditanya ke Pak RT, tanya Pak RW, rumah si A di mana? Di situ. Datang minta pertanggungjawaban. Hati-hati. Doakan anak-anak muda, halo. Kapan mau pacaran? Dengan siapa? Bagaimana? Tanya orang tuh. Halo, remaja pemuda. Tanya orang tua. Jangan pacaran yang ngumpet-ngumpet. Bila perlu ajak makan bareng. Ya gimana dia di rumah kamu, di rumah kita? Hormat gak dia sama orang tua? Karena ada cerita itu, yang datang, yang diperhatikan, ini cerita ini, kisah nyata. Ini yang cowok ini udah senang sekali sama anak itu. Pokoknya tanpa dia gak bisa hidup. Wah. Tanpa dia nggak bisa. Diajaklah
suruh datang ke rumah, mereka main ke rumah. Yang dibuatin kopi cuman anak ini. Yang laki-laki ini saja yang dibuatin kopi. Bapaknya enggak. Ibunya tidak. Selesai bicara dan lain sebagainya, pulang. Apa komentar bapak ibunya? Ini bukan fiksi ya, bukan sinetron ini. Oh, dibilang, gak bisa nak, kamu sama dia. Belum jadi menantu saja sudah seperti itu. Putusin. Kan orang tua masih punya hak ya. Tinggalin, cari yang lain, yang lebih baik. Awalnya nggak mau ini. Pokoknya tetap sama dia. Tapi orang tua demi kebahagiaan masa depan anaknya dan kebahagiaan mereka juga. Orang tua bilang, ada. Gak kenalan, dah nikah. Sekarang makan udah punya anak, bahagia. Punya rumah, punya fasilitas yang lain. Coba dulu sama itu. Cuman dia sendiri yang bahagia. Keluarga besarnya nggak akan bahagia. Ya, tolong nih yang remaja-remaja. Tapi Dio jangan dulu ya, Dio ya. Stephen, ya jangan dulu. Si Kelvin, jangan dulu ya. Mei apalagi Mei, biarpun tinggi Mei, ya tingginya aja iya gitu ya Mei ya. Pulang sekolah udah dibonceng, waduh. Pak Chan yang nunggu lagi di depan pintu. Siapa? Mei, ini AA gitu. Ada panggil AA. Turun Pak Indah, turun Bu Ing. Siapa? Waduh. Mei, turun Mei. Nggak dikasih masuk itu orang. Kenapa? Itu tadi ya Mei, belum cukup umur. Jangan hanya sebatas suka. Ya Pin ya? Jangan sampai tuh bawa orang ketemu Bu Deborah ya Pin ya. Ajak ngopi. Ini calon menantu. Masih kecil ya Pin. Doakan apa yang perlu didoakan? Belajar yang baik. Amin. Doakan orang tua supaya orang tua sehat, orang tua bisa dapatkan uang untuk menyekolahkan kita. Saya terlalu lama di bagian ini. Saya percepat. Tidak mau dengar firman Tuhan. Ayat 9 sampai ayat 12 itu. Udah tahu salah. Udah diperingatkan lagi. Firman Tuhan sudah tidak lagi jadi prioritas. Udah nggak mau dengar khotbah, udah nggak mau baca renungan, udah nggak mau dengar YouTube. Kalau dulu sebentar-sebentar Alkitab yang dibaca. Kalau dulu antusias dengar firman Tuhan. Kalau dulu lihat-lihat di YouTube, cari pengkhotbah yang sudah punya nama. Kalau sekarang dengar firman Tuhan pusing, ngantuk, gak menarik. Tuh baca udah nggak ada waktunya baca lagi. Segala sesuatu diterobos dengan jalan pikiran masing-masing. Ingat Bapak Ibu, saya selalu ingatkan di sini. Jadikan ini selalu pedoman hidup kita. Amin. Ini mengalahkan filsafat Bapak Ibu. Sehebat apapun filsafat itu, kalah sama firman Tuhan. Sehebat apapun buku yang kita baca, bergelar profesor, doktor, nggak sama bobotnya dengan Alkitab. Sehebat apapun nasihat orang tua kita, nggak akan sama dengan
Alkitab. Sehebat apapun pengalaman orang-orang di sekitar kita yang dia bagikan untuk kita, tidak sebanding dengan Alkitab atau firman Tuhan. Kesalahan banyak anak-anak Tuhan, umat Tuhan, kesalahan kita, apalagi di era ini, udah nggak mau baca Alkitab. Hati-hati, itu kesalahan. Sementara arus informasi yang kita dapatkan itu luar biasa besarnya. Bapak Ibu, di handphone itu terlalu banyak informasi. Betul ya? Kan ada Google, Google. Ada Chrome, ada aplikasi yang lain. Tinggal dibuka, berteret itu. Baik berita benar maupun berita bohong ada. Mau apa saja ada. Ya, mau apa saja ada. Asal dalam bahasa Inggris carinya dan bahasa Indonesia. Jangan cari pakai bahasa ibu kita gitu, bahasa daerah. Tak akan ketemu itu. Ya, karena aplikasinya belum ada. Tapi dengan bahasa Indonesia kita cari apa saja ada. Mau masak rendang ada. Mau masak apalagi asam ada. Yang penting mau baca. Tapi sekali lagi ini yang paling penting. Firman Tuhan. Kesalahan kita kalau ini sudah mulai diabaikan. Tidak lagi dijadikan prioritas utama. Ya. Yang berikut, terakhir. Tidak mau bertobat, ayat 15 sampai 17. Sudah dikasih tahu bahwa Mesir itu tidak bisa diandalkan. Udah dikasih contoh seperti periuk yang dihancurkan. Sudah dikasih tahu bahwa itu akan mempermalukan. Sudah dikasih tahu. Tapi bangsa Israel nggak mau tahu. Sama juga dengan kita. Kita tidak mau bertobat dari kesalahan kita. Kita tetap menjalani jalan yang sama, cara yang sama. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau sudah tidak mau bertobat, repot. Susah sendiri. Susahnya semakin susah. Dalamnya akan semakin dalam. Tidak mau belajar dari kesalahan yang ada. Tidak mau belajar dari akibat yang ada. Tetap nyelonong, tetap maju. Bapak Ibu, udah tahu salah, masih jalan, masih dijalani. Gak tahu itu sebutannya apa, bukan bebal lagi. Ya, kalau ada istilah yang lain mungkin perlu ada penambahan istilah begitu. Keras kepala, bebal, apalagi namanya itu. Iya, kita harus pakai bahasa daerah kali. Apa itu? Otok. Itu bahasa apa itu, Pung? Bahasa Batak. Otok gitu ya. Otok itu apa itu? Wah. Otok lebih dari tolol. Berarti ketololan yang menonjol gitu ya kan? Bapak Ibu, jangan sampai kita umat Tuhan seperti itu. Jangan seperti otok. Kalau bahasa Jawanya apa itu, Bu Yakti? Ada nggak bahasa Jawa? Pak Apris bahasa ini? Susah nyebutnya ya. Kalau bahasa Tangerang apa itu Pak Canyang? Kalau yang paling bandel tuh bahasa Tangerangnya apa?
Beleguk. Beleguk itu ya. Ya? Geledeng. 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 Bahasa Mandarinnya auban. Jangan sampai geledeng, auban, otok gitu ya. Jalan harus berhenti, harus berbalik. Ikut tuh Tuhan. Ikut cara, ikut maunya Tuhan. Oh, ikut caranya Tuhan, maunya Tuhan, sesuai jalurnya Tuhan. Sekalipun kita jatuh, sekalipun kita terburuk, sekalipun kita susah, Tuhan akan angkat kita. Amin. Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan akan membuat kita ada dalam sukacita. Jadi kesalahan kita seringkali sama seperti bangsa Israel. Tidak mau andalkan Tuhan, tidak mau dengar firman, tidak mau bertobat. Semoga kita mau andalkan Tuhan dan terus andalkan Tuhan. Amin. Kita kembali mau dengar firman Tuhan. Dan kita sadar atas kesalahan, kekurangan, kelemahan dosa kita. Kita mau diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami sudah diingatkan oleh firman-Mu dan jadikan kami sebagai pelaku firman Tuhan. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan memberkati roti dan air anggur yang ada, agar supaya kami dapat terhisap di dalamnya, mengingat, mengenang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam karya penyelamatan bagi kami, dan bagaimana kami harus mempertunjukkan hidup kami yang benar-benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dan kami akan masuk dalam perjamuan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan mengajak kepada kita untuk membaca firman. Saya akan bacakan untuk kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari sebelah tangan kanan kita. Kita ingat peristiwa lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus yang tidak bersalah dinyatakan bersalah. Itu semua karena kesalahan kita. Ia diadili dalam pengadilan yang tidak adil. Semua menginginkan untuk kematiannya. Setelah diputuskan, ia diolok-olok,
Ia dicaci maki, diludahi, ditinju, direndahkan sedemikian rupa. Ia disesah, dimahkotai duri, diminta untuk membawa salib ke bukit Golgota. Betapa menderita sengsaranya Tuhan Yesus. Supaya kita tidak sengsara. Supaya kita tidak binasa. Akhirnya Tuhan Yesus harus mati atau tergantung di atas kayu salib. Supaya Bapak Ibu kita semua tidak mengalami hukuman akibat dosa. Supaya kita dibebaskan. Dan memang iya, kita dibebaskan. Semua ditanggung oleh Tuhan Yesus. Untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam karya penyelamatan kita. Dalam penebusan kita. Marilah sidang jemaat, kita mau makan roti yang merupakan lambang tubuhnya ini. Dengan penuh ucapan syukur kepadanya, karenanya makanlah. Kita angkat air anggur di sebelah tangan kanan kita. Dari kepalanya yang dimahkotai duri, tubuhnya yang disesah, kaki dan tangannya yang dipaku, mengalir darah, darah yang menyucikan segala dosa atau pelanggaran kita. Darah yang membuat kita diperdamaikan dengan Allah. Yang tadinya kita seteru atau musuh Allah. Oleh karena Yesus Kristus, kita semua diperdamaikan. Status kita diubahkan. Dari musuh menjadi orang-orang yang dikasihi dan terkasihnya Allah. Orang-orang yang menjadi perhatian Allah. Tidak hanya sekarang tetapi juga di masa-masa yang akan datang. Tidak hanya di dunia ini. Tapi juga di sorga kelak. Mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Dan sebagaimana yang Tuhan juga nyatakan ia datang untuk kedua kali. Hanya orang-orang yang siap. Hanya orang-orang yang waspadalah. Yang akan terangkat atau diangkatnya. Untuk masa penantian itu, mari kita mempersiapkan diri. Dan karenanya, minumlah air anggur yang merupakan lambang darahnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Untuk itu, minumlah. Berdiri kita naikkan pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap
cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ini. Terima kasih untuk setiap kami yang diberikan kesempatan untuk melayani. Biarlah pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh terus melayani di masa-masa yang akan datang. Terima kasih juga dari anak-anak sekolah minggu hingga kami orang dewasa tetap memiliki waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Terbukti hari ini kami ada di ruangan ini. Sebentar sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami hendak menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk anak Pak Yohanes Yosil dalam masa pemulihan setelah jatuh. Kami mohon segala macam jahitan-jahitan yang ada ditolong oleh Tuhan. Juga untuk bagian persendian, kami mohon campur tangan Tuhan, sehingga tidak bersifat fatal akibat jatuh ini. Tapi semua dalam kuasa Tuhan, semua dalam kendali Tuhan. Tolonglah Yosil, supaya segera pulih ya Tuhan. Kami juga bawa di dalam doa untuk anak-anak kami yang sudah dibaptis. Ada 7 nama 7 orang yang kemarin dibaptis.
Sekali lagi Roh Kudus terus menerangi hati pikiran mereka. Jadikanlah remaja-remaja yang dibaptis ini menjadi remaja yang tertanam, pemuda yang tertanam, jemaat yang tertanam di tempat ini. Demikian juga yang dibaptis tahun lalu, baik itu orang dewasa maupun anak remaja pemuda. Tuhan juga menolong mereka. Jangan ada yang mundur, jangan ada yang ragu-ragu di dalam mengikut Tuhan. Mereka terus memupuk, mengusahakan, meningkatkan kapasitas diri. Bagaimana menjadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang menyukakan hati Tuhan. Karenanya 2 angkatan yang cukup banyak ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk ekonomi tiap-tiap kami. Tuhan, kami sudah berusaha, kami sudah bekerja, bahkan dengan segenap kemampuan kami. Tolonglah Tuhan, Engkau juga berkati keluarga kami, rumah tangga kami, dengan perekonomian yang semakin baik Tuhan. Demi untuk terpeliharanya kami, dan demi untuk menambah kegiatan-kegiatan lainnya dengan berkat-berkat yang ada. Tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan. Kami juga ingin menikmati perekonomian yang baik, fasilitas yang baik, sebagaimana yang Kau janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat itu juga ada untuk kami. Lebih daripada itu Tuhan, biarlah pemahaman kami, pengertian kami terhadap Tuhan juga semakin ditambah-tambahkan. Tuhan menolong kami supaya kami dimampukan untuk mengubah karakter kami, cara pandang kami yang salah, yang keliru, yang belum berkenan kepada Tuhan. Biarlah hari-hari hidup kami, tahun berganti tahun, adalah hari-hari tahun-tahun yang menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, bahkan ada banyak pencobaan yang ingin menjatuhkan kami, yang ingin menjauhkan kami dari hadirat Tuhan. Kami mohon Tuhan campur tangan untuk kami. Tolonglah kami. Kami sadar tanpa Tuhan di samping kami, tanpa Tuhan menyertai kami, kami tidak akan mungkin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan kami semua sidang jemaat-Mu, dari anak-anak hingga kami orang dewasa, adalah orang-orang yang tidak melanggar hukum, baik itu hukum Tuhan maupun hukum negara. Dimanapun kami ada, Tuhan yang menolong kami. Kami juga bawa di dalam doa untuk sidang jemaat-Mu yang sudah lama tidak bersama-sama dengan kami. Kami terus berdoa untuk Pak Libu dengan keluarganya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hati keluarga ini tergerak untuk bergereja kembali di tempat ini. Karena tempat juga tidak terlalu jauh dari kami. Kami mohon Tuhan supaya kami dibangun bersama-sama. Kami mohon kami diberkati bersama-sama. Kami mohon kami saling mendoakan juga, saling bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Kami teringat untuk Liana. Tuhan juga tolong supaya Liana ini kembali hadir beribadah di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami tidak lupa membawa di dalam doa, yaitu untuk kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kami mulai berdoa dan berdoa, berharap dan berharap, berkeinginan dan berkeinginan di dalam Tuhan, supaya GKRI Epifania di tempat ini punya pos, punya cabang untuk beberapa tahun ke depan ini. Ada cara Tuhan yang harus kami ikuti. Karenanya tolong kami dari tempat ini boleh berkembang ke tempat-tempat lainnya. Biarlah kami mengikuti keinginan Tuhan, proyek daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga tidak lupa bawa di dalam doa khusus untuk bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami tidak dipimpin orang-orang yang salah, orang-orang yang tidak berintegritas, orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk memimpin bangsa dan negara ini, orang-orang yang berhati baik, orang-orang yang ingin memajukan bangsa negara ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain.
menjadi bangsa yang diakui, yang bermartabat, yang dihormati, yang disegani, yang diperlukan oleh bangsa-bangsa lain. Itulah pemimpin yang kami harapkan untuk 2024, memimpin ke depan 5 tahun yang akan datang ini. Kami berdoa DPRD, DPR RI, DPD, wali kota, bupati, gubernur, para menteri, biarlah orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak mencari uang untuk jabatannya, orang-orang yang senantiasa bekerja untuk masyarakat banyak, sekalipun mereka para politisi, sekalipun budaya bangsa kami sudah sekian lama ada di dalam korupsi, ada dalam perampokan uang negara. Kami berharap untuk masa-masa yang akan datang di dalam nama Yesus, pemimpin-pemimpin ini adalah pemimpin-pemimpin yang takut untuk menghidupi keluarganya, untuk mengembangkan bisnisnya dengan uang yang bukan dari Tuhan, bukan milik mereka, di dalam nama Yesus. Supaya para pemimpin kami yang sudah mendapatkan gaji dari negara, mereka benar-benar berhati yang baik, tidak hanya untuk dilayani tetapi melayani. Itu harapan kami untuk pemimpin ke depan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya masyarakat tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah terprovokasi oleh apapun juga, tapi berpikiran sehat, berpikiran waras, yang dituntun oleh Tuhan, supaya kami sama-sama membangun bangsa ini dengan pemerintah kami secara baik dan benar. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhanlah yang mencukupkan. Kalau hari ini kami ada di tempat ini beribadah bersama-sama, minggu yang akan datang kami kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, jemaatmu akan pulang, yang dekat yang jauh. Kami mohon malaikatmu berjaga-jaga atas kami, bela kami pada saat kami diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak nyaman. Karuniakan hikmat bijaksana kepada kami, karuniakan hikmat bijaksana kepada kami untuk menyikapi apapun juga. Dan biarlah hidup kami hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang dikuduskan di dalam Tuhan, hidup yang mau menjaga hati yang senantiasa diinginkan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih yang daripada Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan, penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.